Assalamualaikum. Hai. Hello. Bagaimana kabar kalian? Sehat pastinya. Alhamdulillah. Ingat, selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Ketika kita menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Kisah Cici si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama Cici dan Juju. Cici bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Juju bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah minta tolong pada Cici dan Juju. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun Cici menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Juju dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, Cici mendapat kesulitan. Cici jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Cici kesulitan. Mereka menolong Cici. Akhirnya, Cici sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan kartu dengan teman di sampingmu. Lalu, jawablah kartu pertanyaan temanmu. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini. Mengapa Cici bersifat sombong? Dan jawabannya, karena Cici merasa tubuhnya paling tinggi. Tuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Coba, mana kalimat penolakannya? Benar sekali. Kalimat penolakannya yaitu, tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, gambar pertama adalah kegiatan pemungutan suara. Kegiatan pemungutan suara ini merupakan pengamalan sila Pancasila, sila keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Gambar yang kedua adalah gambar penyerahan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam. Kegiatan ini merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang kelima. Simbolnya padi dan kapas. Gambar yang ketiga adalah
kegiatan musyawarah mufakat. Kegiatan ini merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang keempat. Simbolnya kepala banteng. Gambar yang keempat adalah kegiatan pelayanan di posyandu. Kegiatan ini menunjukkan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Berarti merupakan pengamalan sila Pancasila, sila yang kelima. Simbolnya padi dan kapas. Gambar yang kelima adalah gambar seorang anak sedang menolong seorang nenek menyeberang jalan. Kegiatan ini merupakan pengamalan sila yang kelima. Simbolnya padi dan kapas. Nah, selanjutnya tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima di masyarakat. Contoh sila keempat. 1. Melaksanakan diskusi. 2. Mengemukakan pendapat. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Melaksanakan hasil diskusi. 5. Musyawarah pemilihan ketua RT. Sedangkan contoh untuk sila kelima. 1. Bersikap adil terhadap orang lain. 2. Suka bekerja keras. 3. Hidup hemat. 4. Rajin belajar. 5. Tidak mengganggu hak orang lain. Ceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat atau kelima di masyarakat. Sampaikan pengalamanmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, ini contoh cerita pengamalan Pancasila, sila yang kelima. Budi adalah anak yang rajin. Ia tidak pernah terlambat datang di sekolah. Ia selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Di rumah, ia juga selalu belajar dengan giat. Nilai-nilai ulangannya selalu memuaskan. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu, selesaikan soal cerita buatanmu. Nah, misalkan saja soal ceritanya seperti ini. Ibu membeli 193 kue. Ibu mendapat kiriman kue dari bibi sebanyak 117 buah. Kue tersebut diberikan kepada tetangga sebanyak 200 buah. Berapa banyak kue ibu sekarang? Nah, cara mengerjakannya dengan menggunakan penjumlahan bersusun dan pengurangan bersusun. Yang pertama, 193 ditambah 117. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 11. 1 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jumlahnya 310. Selanjutnya, 310 dikurangi 200. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi, banyak kue ibu sekarang adalah 110 buah. Contoh soal cerita yang kedua sebagai berikut. Budi mempunyai kelereng 367 butir. Ia memberikan 113 butir kelereng pada adiknya.
Kemudian ia diberi kelereng oleh Kak Iwan sebanyak 250 butir. Berapa banyak kelereng Budi sekarang? Nah, langkah pengerjaannya sebagai berikut. 367 dikurangi 113. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Hasilnya 254. Kemudian 254 ditambah 250. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 disimpan. 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Hasilnya 504. Jadi, banyak kelereng Budi sekarang adalah 504 butir. Nah, untuk kegiatan kalian di rumah, kalian nanti membuka buku paket tema 1 halaman 179, yaitu untuk kegiatan bersama orang tua. Tugas kalian yaitu siswa mencari gambar yang sesuai dengan pengamalan sila keempat atau kelima di masyarakat, lalu menempelkan gambar di buku. Selamat mengerjakan ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.